Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi bersama Umi Ria dengan moto cerdas, berakhlak, mumtaz, salam sains. Apa kabar siswa-siswa hebat Umi di Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Yang paling utama adalah kesehatan agar kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum ke penjelasan materinya, berikut merupakan kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu KD31, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. KD41-nya menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Dan tujuan pembelajaran materi ini yaitu yang pertama, mengamati struktur dan fungsi rangka, sendi, dan otot manusia. Yang kedua, melakukan percobaan untuk mengetahui struktur gerak, jenis dan perbedaan serta mekanisme kerja dari jaringan otot. Yang ketiga, mengidentifikasi gangguan pada sistem gerak, upaya mencegah dan cara mengatasinya. Serta yang keempat, menyajikan hasil pengamatan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta upaya mengatasi dalam bentuk tulisan dan mendiskusikannya dengan teman. Sebelum Umi menjelaskan ke materinya, Umi mau bertanya kepada anak-anak Umi. Ayo, kenapa kita dapat berjalan? Kenapa kita dapat berlari? Kenapa kita bisa membungkukkan tubuh? Ayo, ada yang tahu kenapa? Oke, apakah sama pergerakan manusia dengan pergerakan tumbuhan? Tidak ya nak ya, secara spesifik gerak pada manusia bisa dapat bergerak bebas diakibatkan adanya alat gerak pasif dan alat gerak aktif, di mana alat gerak pasif terdiri dari rangka atau tulang dan alat gerak aktif terdiri dari otot, sehingga manusia dapat berjalan, berlari, membengkok, atau bahkan bisa berpindah posisi, berbeda dengan tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk ke rangka atau tulang. Rangka merupakan sekumpulan tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan, khususnya vertebrata, rangka biasa terletak di dalam tubuh yang dibalut oleh daging dan kulit. Susunan rangka yang demikian disebut endoskeleton atau rangka dalam. Kemudian, apa sih fungsi rangka? Oke, fungsi rangka yang pertama yaitu sebagai formasi bentuk tubuh, yang kedua formasi sendi-sendi, 3 pelekatan otot-otot, 4 sebagai pengungkit, 5 sebagai penyokong terhadap berat badan, ke-6 sebagai proteksi, ke-7 tempat pembentukan sel darah, dan ke-8 fungsi imunologis, dan yang terakhir sebagai penyimpan kalsium. Pengelompokan rangka manusia atau macam-macam rangka manusia itu terbagi atas 2. Yang pertama rangka aksial, yang kedua rangka apendikular. Di mana rangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang punggung, tulang dinding rongga dada. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari gelang bahu dan anggota gerak atas, dan yang kedua gelang panggul dan anggota gerak bawah. Pada tulang tengkorak terdapat bagian kepala dan bagian muka. Pada bagian kepala terdapat 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang pelipis. Sedangkan pada bagian muka terdapat 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, 1 tulang lidah, 1 tulang dahi, dan 2 tulang tapis. Pada tulang belakang terdapat 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor.
Berikut merupakan gambar tulang dada dan tulang rusuk yang merupakan bagian dari juga rangka aksial. Masuk kita ke rangka apendikular yang terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Di mana tulang anggota gerak atas terdiri dari 2 tulang lengan atas, humerus, 2 tulang pengupil, radius, 2 tulang hasta, ulna, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan atau karpal, 2 kali 5 tulang telapak tangan atau metakarpal, 2 kali 14 tulang jari, falanges. Berikutnya, tulang anggota gerak bawah terdiri dari 2 tulang paha atau femur, 2 tulang tempurung lutut, patella, 2 tulang kering, tibia, 2 tulang betis, fibula, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki yang disebut tarsal, 2 kali 5 tulang telapak kaki, metatarsal, 2 kali 14 ruang tulang jari kaki, falanges, dan tulang gelang panggul. Bentuk tulang terdapat 4 bentuk, di mana yang pertama tulang pipa atau disebut juga tulang panjang, kedua tulang pendek, ketiga tulang pipi, dan keempat tulang tak beraturan. Tulang pipa bentuknya seperti pipa panjang silindris yang disebut diafise, ujungnya membulat, tersusun atas tulang rawan. Bagian tengah bernama metafise dan berongga yang berisi sumsum tulang, di mana sumsum tulang merah pembentukan eritrosit, sedangkan sumsum tulang kuning pembentukan asam lemak. Tulang pendek merupakan tulang yang lebih kecil, di mana bentuk hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas, ditemukan pada tulang telapak tangan dan kaki. Berikutnya tulang pipi, di mana tulang berbentuk lempengan pipi yang lebar, fungsi melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya, ditemukan pada bagian tulang kepala. Yang terakhir bentuk tulang yaitu tulang tak beraturan, di mana tulang bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus, ditemukan pada tulang rahang, ruas tulang belakang. Berikutnya jenis tulang yang terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Dan untuk tulang keras terdiri dari osteosit atau sel tulang dewasa pembentuk tulang, kemudian matriks berisi kolagen dan mineral. Berikut merupakan gambar secara keseluruhan dari rangka atau kerangka manusia. Proses pembentukan tulang atau disebut juga osifikasi, di mana terjadi pada bulan kedua di dalam kandungan, jaringan embrional mesenkim membentuk rangka yang berupa tulang rawan yang disebut kartilago. Kartilago dirusak oleh kondroblast, sel pembentuk tulang rawan, terbentuklah rongga yang terisi osteoblast, sel pembentuk tulang keras, di mana osteoblast membentuk osteosit, yaitu sel tulang keras. Osteosit membentuk lapisan-lapisan lamela dari dalam keluar. Komponen penunjang sendi, di mana yang pertama yaitu ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua kapsul sendi, yang merupakan lapisan selabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Ketiga, cairan sinovial, cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Dan yang keempat adalah tulang rawan hialin, di mana jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian, berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Berikut hubungan antar tulang atau disebut juga artikulasi atau persendian, di mana terdiri dari 3 jenis, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis.
Sinartrosis atau sendi mati merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan antar tulang kepala, di mana sinartrosis ini terdiri dari dua jenis, yaitu sinfibrosis dan sinkodrosis, di mana sinfibrosis yaitu sinartrosis yang tulangnya dihubungkan jaringan ikat fibrosa, contohnya yaitu persendian tulang tengkorak. Kemudian sinkodrosis yaitu sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya hubungan antar segmen pada tulang belakang. Amfiartrosis merupakan persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas, terdiri dari sindesmosis dan simfisis, di mana sindesmosis tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contoh persendian antara fibula dan tibia. Berikutnya, simfisis, tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang terbentuk seperti cakram, contohnya hubungan antar luas-luas tulang belakang. Berikutnya yaitu diartrosis atau disebut juga sendi gerak, di mana persendian yang paling bebas gerakannya. Macam-macam sendi gerak ini terdiri dari 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Gangguan dan kelainan pada tulang terdiri pada gangguan tulang berupa fraktura, contohnya yaitu fraktura terbuka, fraktura tertutup, di mana merupakan patah tulang, remuk, dan retak. Kemudian hal ini bisa kembali tersambung seperti sedia kala. Berikutnya gangguan persendian yaitu dislokasi sendi, di mana sendi terkilir. Kemudian ankilosis, sendi tidak bisa bergerak. Artritis, terjadinya radang sendi, dan gout artritis, terjadinya asam urat atau adanya asam urat pada sendi. Gangguan lainnya yaitu mikrocephalus, osteoporosis, dan rakitis. Dan gangguan pada ruas tulang belakang bisa terjadi seperti lordosis, skoliosis, dan kifosis. Fraktura patah tulang seperti contoh di gambar berikut, di mana terjadi fraktura terbuka, tulang yang patah menyeruak keluar dan menembus kulit, artinya tulang patahnya menonjol keluar. Kemudian fraktura tertutup, tulang yang patah tidak sampai menyeruak keluar, artinya tulang patahnya berada di dalam kulit kita. Berikutnya yaitu gangguan pada ruas tulang belakang tadi yang merupakan lordosis seperti ini, di mana tulang akan membengkok atau masuk ke dalam rongga tubuh. Sedangkan skoliosis, tulang akan membengkok dia ke kanan ataupun ke kiri dari tubuh. Dan yang terakhir yaitu kifosis, tulang membengkok, dia menuju luar atau atas agak membungkuk. Artinya dia membungkuk ya. Berikutnya yaitu alat gerak aktif yang berupa otot. Oke, di mana karakteristik dari otot yakni kontraktibilitas, di mana yakni kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Kemudian yang kedua ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga elastisitas, yakni kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot kembali ke ukuran semula disebut keadaan relaksasi. Berikutnya, kerja otot terdiri dari dua, otot sinergis dan otot antagonis, di mana otot sinergis yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Contohnya, yaitu antar tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurun tulang rusuk dan dada. Kemudian, otot antagonis yakni dua otot yang kerjanya berlawanan. Contoh, otot bisep dan trisep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Macam-macam otot yaitu yang pertama otot polos, sifatnya otonom, bekerja di luar kesadaran. Kemudian otot lurik, sifatnya bekerja di bawah kesadaran. Dan yang ketiga yaitu otot jantung, sifat otonom, bekerja di luar kesadaran.
Selanjutnya kita membahas gangguan pada otot, di mana yang pertama kejang otot atau kram. Hal ini disebabkan karena kelelahan. Kedua, stiff atau kaku leher. Ketiga, tetanus, di mana kejang otot karena toksin bakteri Clostridium tetani. Kemudian, myasthenia gravis, di mana terjadinya kelemahan pada bagian otot. Kemudian hernia, otot dinding perut melemah, usus melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut. Dan yang terakhir, hypertrofi, otot membesar karena aktivitas berlebihan. Demikian materi pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk siswa-siswi hebat UMI di Indonesia. Ingat, selalu bersyukur dan tetap jaga kesehatan. Oke, selalu bersyukur dan ingat, jaga kesehatan. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.